Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali rasanya di siang hari ini dapat kembali menemani Anda tentunya dengan sebagian informasi yang telah kami hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini pemirsa bersama saya Rehana Meza dan juga rekan saya Ana Realita. Kita mulai ya, Apa Kabar Indonesia Siang dari informasi pertama ini mungkin agak miris gitu ya. Karena informasi ini untuk kesekian kalinya, pengguna jalan ini meregang nyawa karena ulah sekelompok orang-orang yang memang betul sekali tidak nyetir hati-hati begitu. Iya, betul. Entah harus berapa korban lagi yang jatuh diterjang gerombolan pembalap liar. Di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat dini hari tadi, Erna Kusmardiana tewas saat sedang berboncengan dengan suami dan anak mereka. Perempuan 38 tahun itu mengalami luka parah di kepala setelah sepeda motor yang ia tumpangi diterjang gerombolan pemotor ugal-ugalan yang dengan bebas menjadikan jalan protokol di jantung Jakarta itu sebagai sirkuit balap. Menurut sejumlah saksi, Erna bersama suami dan anak mereka sedang berboncengan dari arah Bundaran Senayan menuju Dukuh Atas. Tiba-tiba, gerombolan pembalap liar menerjang motor suami istri itu hingga sepeda motor korban menghantam pembatas jalur sepeda. Erna terpental dan tubuhnya menghantam badan jalan dan meninggal seketika. Anehnya, di jalan protokol yang dilengkapi kamera etle tersebut, aktivitas pengacau jalanan tidak terpantau. Para pelaku pun kabur dengan santai usai aktivitas ilegal mereka mengakibatkan korban tewas. Kabur, yang nabrak itu kabur. Emang yang nabrak itu kenceng banget atau gimana? Kencang, nabraknya kencang. Dari arah mana ke mana sih, Bang? Pokoknya dari bundaran HI arah ke sana pokoknya, nggak tahu arah ke sana tuh mana tuh. Senayan ya? Senayan arah ke sana. Arah Semanggi. Dari Senayan ke Semanggi, Bang. Semanggi. Bang, setahu Bang, korban mengalami luka di bagian mana, Bang? Kalau yang perempuan tadi yang saya di muka aja nih. Karena jatuhnya ke aspal dia. Yang perempuannya. Tapi kalau yang lakinya karena dia bisa ngimbangin, dia tahan buat anaknya tadi pertamanya. Berarti gara-gara motor kencang ini pakai ngebut-ngebut, Bang ya? Ngebut-ngebut di Jerman. Pokoknya rame-rame tadi. Padahal itu orang ada di kiri gitu. Yang ditabrak itu di kiri. Udah di kiri banget dia. Di kiri pelan tapi ada yang kebut. Ada yang kebut-kebutan. Korban tewas langsung diautopsi di Rumah Sakit Polri. Sementara suami dan anak korban yang mengalami luka ringan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit terdekat. Kasus sekarang ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, aksi ini tidak untuk ditiru karena Polres di Ciamis, Jawa Barat membekuk terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang nenek. Ya, motif pelaku tega menghabisi nyawa neneknya sendiri karena sakit hati tidak diberi uang jajan. Inilah video detik-detik penangkapan terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang nenek oleh tim Resmo Polres Ciamis, Jawa Barat. Dalam video terlihat pelaku tidak berkutik saat petugas mengepung pelaku di sebuah warung di wilayah Garut, Jawa Barat. Menurut petugas, setelah melakukan pembunuhan, pelaku melarikan diri ke berbagai wilayah. Pelaku yang berinisial MSA tega menghabisi nyawa neneknya sendiri karena sakit hati lantaran ia tidak diberi uang jajan dan makan oleh neneknya tersebut. Dari pengakuan pelaku, ia menghabisi korban dengan cara membekap korban lalu memukul menggunakan cobek dan batu hingga neneknya tidak bernyawa. Dari hasil otopsi, korban mengalami luka berat di bagian kepala. Batok kepala korban pecah diduga karena pukulan pelaku menggunakan cobek dan batu. Selain itu, wajah korban banyak bekas sayatan senjata tajam. Setelah yang bersangkutan melakukan pembunuhan pada Minggu dini hari pukul 4.30, setelah membawa jasad korban di pemakaman desa setempat, yang bersangkutan melarikan diri awalnya ke Limbangan. Ya, menginap di sana, Minggu malam menginap di Limbangan di rumah salah satu rekannya.
hari Senin, yang bersangkutan bergerak ke arah Garut, dan di sanalah diamankan oleh tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Dari Ciamis, Jawa Barat, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Informasi lain untuk Anda pemirsa, ini karena telah diduga membunuh istrinya sendiri, seorang pria babak belur dikeroyok keluarga besar istrinya di Mamuju, Sulawesi Barat. Keluarga korban meluapkan emosi mereka saat melihat pelaku digeledah petugas kepolisian. Petugas yang kalah jumlah kewalahan untuk meredam kemarahan keluarga korban. Akibatnya pemirsa, petugas kesulitan untuk mengevakuasi pelaku dari amukan keluarga istrinya. Pelaku diduga membunuh istrinya malam kemarin dan petugas bisa menangkapnya meskipun pelaku sempat kabur ke hutan. Sesampai di Mapolresta Mamuju, pelaku langsung menjalani pemeriksaan. Kepada petugas, ia mengaku telah mencekik istrinya hingga tewas. Alasannya pelaku cemburu melihat mantan suami istrinya sering datang untuk mengunjungi anak-anak mereka. Pemirsa, usai diamuk warga lalu dilarikan ke rumah sakit, seorang suami yang diduga membunuh istrinya akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Padahal pemirsa, polisi membutuhkan keterangannya untuk menjeratnya dengan hukum. Suami yang diduga membunuh istrinya di Mamuju, Sulawesi Barat ini dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Pertolongan darurat pun telah diberikan rumah sakit pada pria itu. Lalu, pada dini hari tadi, pria tersebut sesak nafas dan meninggal dunia. Tubuh pria itu sempat menjalani visum luar dan CT scan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dari pengeroyokan yang bisa membahayakan nyawa. Namun, setelah hasil tes urin keluar, terbaca zat berbahaya dalam tubuh pria tersebut. Keluarga pria itu mendesak agar dilakukan otopsi terhadap jasadnya. Informasi lain untuk Anda pemirsa, kasus kecelakaan mobil mewah yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada Argo Eriko Afandi telah menetapkan pengemudi mobil yaitu Kristiano Tarigan sebagai tersangka. Berkas perkara kecelakaan tersebut kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman. Kejaksaan Negeri Sleman telah menerima berkas perkara kecelakaan mobil mewah BMW yang terjadi di Jalan Palagan dengan tersangka Kristiano Tarigan. Berkas dikirimkan penyidik Polresta Sleman ke Kejari Sleman pada Senin 2 Juni 2025 kemarin. Sebelumnya, Kejari Sleman juga telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari kepolisian pada 28 Mei lalu. Setelah diterimanya berkas perkara, Kejaksaan akan meneliti selama 7 hari untuk menentukan sikap selanjutnya. Nantinya jika berkas perkara sudah dianggap lengkap, maka tersangka dan barang bukti bisa segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Berkas perkara ini akan menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk membuat surat dakwaan. Langkah selanjutnya nanti penyidik akan melengkapi petunjuk dari jaksa. Apabila dari petunjuk tersebut sudah terpenuhi, maka akan segera kita keluarkan P21. Kita tunggu pengiriman tersangka dan barang bukti dulu dari penyidik ke Kejaksaan. Apabila sudah tahap 2, segera akan kita sempurnakan untuk dakwaan dan administrasi lainnya. Sementara itu, pihak keluarga tersangka Setia Budi Tarigan, orang tua Kristiano Tarigan, akhirnya muncul ke publik. Ia muncul dalam channel YouTube Setia Budi Tarigan Official yang diunggah pada Minggu malam 1 Juni 2025. Setia Budi menyatakan permintaan maaf kepada keluarga almarhum Argo Eriko Afandi atas musibah kecelakaan maut yang terjadi pada 24 Mei lalu. Pada kesempatan ini, izinkan sekali lagi saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada Ibu Melina
dan keluarga besar almarhum Ananda Argo. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya dan istri saya, atas nama Kristiano Tarigan, memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Sebelumnya, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis kelas internasional UGM, Kristiano Tarigan, telah menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Eriko Avandi, pada Sabtu dini hari 24 Mei lalu di Jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta. Korban Argo meninggal dunia setelah motornya ditabrak mobil yang dikemudikan tersangka Kristiano. Saat menabrak korban, mobil Kristiano menggunakan plat nomor palsu sebelum seseorang menggantinya dengan plat asli di Mapolsek Ngaglik. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Viral di media sosial seorang anak yang menjadi korban dari perampokan yang terjadi di Jalan Tamrin, Kota Medan, Sumatera Utara. Usai kejadian, pemirsa, polisi menangkap 1 dari 2 orang pelaku. Inilah momen saat 2 orang pria mengendarai sepeda motor melakukan perampokan. Awalnya, kedua pelaku ini mendatangi korban yang sedang duduk bermain handphone di depan rumahnya. Kemudian, salah satu pelaku mendekati korban dan langsung merampas handphone serta kalung korban. Lalu, kedua pelaku meninggalkan korban. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wicayanto mengatakan setelah menerima laporan korban, petugas langsung meringkus salah satu pelaku bernama Yuda Arianto Togatorop. Dari hasil keterangan, pelaku yang merupakan seorang residivis kasus serupa mengambil 1 unit handphone dan kalung milik korban. Aksinya ini sudah berulang kali dilakukannya dengan menyasar anak-anak yang sedang sendirian. Saat ini, petugas masih memburu 1 pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Kita viral dari salah satu media sosial, modusnya menghampiri seseorang yang menyendiri. Memang salah satunya target adalah yang mempunyai harta benda, salah satunya kalung ataupun handphone. Modusnya memang untuk mengambil dengan melakukan pengancaman menggunakan senjata. Sudah berulang pelaku? Sudah berulang, dan itu pun residivis terkait tindak pidana lainnya, salah satu narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Medan bersama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengumumkan 4 ASN Pemko Medan yang positif narkoba saat menjalani tes urin beberapa waktu lalu di rumah dinas Wali Kota Medan. Keempatnya akan menjalani rehabilitasi. Dari hasil pemeriksaan tes urin terhadap sejumlah camat dan lurah di jajaran pemerintah Kota Medan, 2 orang lurah serta 2 camat dinyatakan positif narkoba. Wali Kota Medan, Riko Was, mengatakan keempatnya sudah dilakukan pemeriksaan ulang oleh BNN Sumatera Utara dan dilakukan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Pemko Medan. Dari hasil pemeriksaan urin, 3 ASN mengaku menggunakan narkoba dan 1 diantaranya mengaku mengkonsumsi obat penenang dengan resep dokter. Wali Kota Medan menjelaskan keempatnya akan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan. Hukuman berat seminimal adalah pencopotan dari jabatan. Ya, itu. Yang memang benar-benar terindikasi pemakai yang berulang. Ya, jadi ini kan bergantung pada niat. Gitu. Sebelumnya, Wali Kota Medan melakukan tes urin di rumah dinas Wali Kota terhadap ASN, mulai dari camat hingga lurah. Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan Pemko Medan bersih dari narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One, mengabarkan. Pemirsa, hingga kini pencarian 4 korban longsor Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan terkendala longsor, susulan, dan bebatuan yang masih terjadi. Tim SAR gabungan kembali melakukan proses evakuasi atau pencarian korban yang hilang
dalam insiden longsor di Tambang Gunung Batu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya, dalam proses pencarian korban di hari kelima yang berlangsung hingga pukul 5 sore kemarin, tidak ada satupun korban ditemukan. Artinya, hingga saat ini masih ada 4 korban lagi yang belum ditemukan. Dan hingga saat ini, total korban yang sudah ditemukan berjumlah 21 orang. Kita beralih ke Palembang, pemirsa. Seorang marbot masjid di kota Palembang ini menjadi korban aksi begal sadis bersenjata tajam. Korban dibacok 2 pelaku begal dan motor korban dibawa lari pelaku. Inilah rekaman CCTV saat 2 pelaku begal sadis melancarkan aksinya. Dalam rekaman CCTV terlihat kedua pelaku membuntuti korban hingga sampai ke depan Masjid Al-Ikhlas, Jalan Dwi Kora, Komplek TKP, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Sambil membawa senjata tajam jenis parang, salah satu pelaku langsung membacok korban. Karena terancam, korban pun meninggalkan motornya. Akibat kejadian itu, korban yang merupakan seorang marbot Masjid Nurholis mengalami luka bacok hingga jari nyaris putus. Berbekal rekaman CCTV inilah, polisi Polsek Ilir Barat 1 mengejar dan menangkap kedua pelaku. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam jenis parang dan motor milik korban. Ya, macam upaya perampasan kendaraan roda 2 milik korban. Kemudian korban melakukan perlawanan dan sempat tangannya luka di ibu jarinya. Kemudian karena konsentrasi tersangka yang membacok dan korban melakukan perlawanan, rekannya yaitu saudara Rama membantu melakukan perampasan sepeda motor miliknya. Kemudian ketika saudara Nurholis mengejar sepeda motornya, saudara tersangka itu Yunus mengambil sepeda motornya melarikan diri juga. Kejadian begal terhadap marbot masjid ini sempat viral di media sosial dan menjadi atensi petugas. Kini kedua pelaku terancam pidana penjara paling lama 9 tahun tentang pencurian dengan kekerasan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, libur Idul Adha sekaligus ini juga menjadi libur akhir pekan panjang sudah di depan mata Anda. Ya, tapi ada kabar yang kurang mengenakan begitu ya. Kita harus tetap waspada untuk memilih berwisata, apalagi ke Gunung Tangkuban Perahu, pemirsa. Ini sejak 30 Mei, aktivitas Gunung Tangkuban Perahu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Aktivitas tersebut diantaranya adalah gempa vulkanik berpola frekuensi rendah yang bisa terjadi 134 kali dalam seharinya. Gempa vulkanik itu masih ditambah dengan gempa embusan sebanyak 13 kali. Saat ini memang belum ada peningkatan status kewaspadaan untuk Gunung Tangkuban Perahu alias status kewaspadaannya masih normal. Namun, dengan peningkatan aktivitas kegempaan ini, pengunjung diminta tidak berlama-lama di puncak Tangkuban Perahu. Hal itu dikarenakan kesamaan pola saat Tangkuban Perahu erupsi tahun 2019 lalu. Saat itu terjadi letusan freatik yang mengakibatkan 15 wisatawan mengalami sesak nafas. Saat ini kami akan mengajak Anda langsung menuju ke Gunung Tangkuban Perahu. Sudah ada rekan kami, Endra Kusuma, untuk memantau kabar terkini soal aktivitas Tangkuban Perahu. Selamat siang, Endra. Endra, bagaimana kondisi terkini di Tangkuban Perahu? Ya, kalau dilihat dari beberapa hari kemarin memang aktivitasnya memang terlihat normal kalau boleh dilihat, karena terbukti beberapa kunjungan wisata, terutama kunjungan wisata dari luar kota yang menggunakan rombongan bus pun memang datang untuk menikmatin kawah ratu di kawasan Tangkuban Perahu ini. Dan kali ini memang dari kemarin dari beberapa pengunjung pun memang rata-rata
sudah mengetahui rata-rata, tapi dia tidak begitu panik karena menganggap hal itu memang kalau gempa atau frekuensi rendah itu memang menganggap sesuatu yang normal bagi pengunjung, dan itu pun memang dirasakan oleh beberapa pengunjung dari beberapa wisata di luar kota sendiri. Dan dicatat pula memang kalau dilihat dari per 30 Mei dari catatan pengamatan pos gunung api di Tangkuban Perahu, memang kalau dilihat dari kondisi kegempaan ini, frekuensi gempa vulkanik berfrekuensi rendah ini memang sekitar 134 kali dalam sehari itu terjadi kegempaan di Gunung Tangkuban Perahu ini, dan itu pun berlanjut hingga tanggal 2 Juni 2025 yang kemarin juga memang terjadi juga kegempaan, volumenya memang agak rendah, jadi sekitar sampai 100 kali ke frekuensi kegempaan, dan pada 3 Juninya pun memang terjadi kegempaan juga dan ini meningkat menjadi 134 gempa non low frekuensi dengan 13 kali hembusan. Dan situasi ini memang kalau tadi memang benar apa dikatakan dari pos dari data yang ada, memang kondisi ini hampir sama dengan di 2019 yang lalu. Memang beberapa kegempaan maupun tremor yang ada terjadi di kondisi di Gunung Tangkuban Perahu ini sering terjadi, dan situasi ini ternyata memang dengan kondisi kegempaan ini yang sering terus menerus memang membuat pengelola pun memang menganggap ini yang normal, dan dia membuat SOP di mana bagi pengunjung yang mendatang dengan menggunakan kendaraan wajib memarkirkan kendaraan mengarah ke keluar jalur agar itu memudah untuk proses untuk evakuasi apabila mendadak terjadi ada letusan. Mungkin itu ya untuk dapat kami kabarkan untuk sementara waktu. Baik, terima kasih Endra atas laporan Anda langsung dari sana. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda tentu akan kami hadirkan berita-berita terkini di mana diantaranya adalah 3 pria yang mengaku sebagai debt collector dan anggota polisi mendarik paksa motor di Cilincing, Jakarta Utara. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. 3 pria mengaku sebagai debt collector dan anggota polisi menarik paksa motor seorang pengendara di kawasan Kebon Baru Cilincing, Jakarta Utara. Siang itu di Kebon Baru Cilincing, Jakarta Utara, pemilik motor merekam tindakan seseorang yang membawa paksa sepeda motornya. Kepada korban, pria tersebut mengaku sebagai anggota kepolisian unit Jatan Ras Satreskrim Polres Jakarta Utara. Curiga dengan apa yang dialaminya, korban melaporkan ke Polres Jakarta Utara dan langsung ditangkapi polisi dengan melakukan penyelidikan. Berbekal kamera pengawas, polisi berhasil mengidentifikasi ketiga pelaku tersebut bukanlah debt collector dan anggota kepolisian. Kami dalami dari CCTV, kami melihat bahwa ada 3 orang. 3 orang melakukan penarikan kendaraan jenis Scoopy pada korban atas nama Ibu N. Dari hasil lidik CCTV tersebut, kami ketahui bahwa salah satunya atas nama E merupakan bisa dikatakan sebenarnya dia debt collector, tapi tidak ada sedikit pun ataupun satupun data-data yang menyatakan entah itu surat perintah atau surat tugasnya sebagai debt collector. Kami kembangkan dan kami amankan di daerah sekitaran Jakarta ini. Polisi bergerak ke kawasan Semper Cilincing, Jakarta Utara dan menangkap ES di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, diketahui para pelaku yang sudah 64 kali melakukan aksinya. Salah satunya merupakan mantan debt collector di salah satu perusahaan leasing. Pada saat dia melakukan penarikan, dia mengaku sebagai anggota Jatan Ras Polres Jakarta Utara mendampingi 2 DC untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor jenis Scoopy tersebut. Berarti yang satu kan debt collector, yang 2 lagi ini debt collector atau gimana, Pak? Salah satunya inisial D, itu adalah mantan dari petugas FIF, tapi sudah lama, udah bertahun-tahun lalu sudah dikeluarkan. Nah, yang satunya lagi, Bang, perannya? Perannya satunya lagi mendampingi sebagai DC, informasi dari pelaku yang kita amankan.
Dari keterangan ES, kini polisi memburu 2 pelaku yang mengaku sebagai debt collector. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Kabarin aja kalau ntar mau ngurus. Ya? Pemirsa, ada saja ulah warga Indonesia Plus 62 nih. Sebuah video itu viral merekam mobil supercar seharga 10 miliar rupiah yang tidak bayar tol. Bagaimana caranya? Lihat aja pemirsa. Wah, ini Lamborghini guys, Lamborghini. Allahumma sholli. Loh, kok nggak bayar tol dia? Nggak ada plat nomornya lagi. Mungkin dia. Nah, bisa-bisanya karena mobil supercar yang pendek, robos lewat palang pintu, nggak bayar. Padahal mobilnya mobil mahal loh ini. 10 miliar, padahal bayar tol tuh nggak sampai 10 miliar juga ya, 10.000 paling. Bahkan ada yang di bawah 10.000 rupiah loh. Iya, ya Allah, susahnya. Ini gimana nih? Apa kemudian akan ditindaklanjuti? Nanti kita tentu hadirkan informasi lanjutnya ya kayak gimana, karena kita juga penasaran nih. Mentang-mentang ceper ya, gas langsung. Loh, nggak bayar tol dia? Nggak ada plat nomornya lagi. Mungkin dia. Wah, ini penjaganya ini, penjaganya. Wah, ini Lamborghini guys, Lamborghini. Allahumma sholli. Loh, nggak bayar tol dia? Nggak ada plat nomornya lagi. Kita hadirkan informasi viral lainnya untuk Anda pemirsa. Fadel Bajideh tersangka kasus persetubuhan dengan anak artis Nikita Mirzani, pemirsa, di mana memang informasinya ini juga penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerimanya ya. Betul kita hadirkan sekali. informasinya untuk Anda pemirsa. Sehat. Gimana nih? Sehat, Dek. Gimana, Dek? Hari ini apa Fadel? tindakan gimana nih, Fadel? Kasus hukum yang menjerat Fadel Bajideh terkait dugaan persetubuhan terhadap anak selebriti Nikita Mirzani memasuki babak baru. Berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fadel dibawa penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum bersama barang bukti. Fadel siap menghadapi proses persidangan dan telah menyiapkan langkah hukum untuk pembelaan di pengadilan. Nah, Fadelnya di sana. Ini yang ditunggu justru sama keluarga Fadel supaya lebih cepat sehingga bisa maju ke persidangan untuk dapat kejelasan atas hak-hak hukumnya. Jadi memang ini yang ditunggu. Sebelumnya, artis Nikita Mirzani melaporkan mantan kekasih anaknya berinisial MM, yaitu Fadil Bajideh ke Mapolres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan kasus aborsi hingga persetubuhan anak di bawah umur. Dalam tahap penyidikan, pelapor dan terlapor sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik untuk mendalami kasus tersebut. Fadil Bajideh kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 ekor ular sanca ini berkeliaran di malam hari dan membuat panik para pengendara di Surabaya, Jawa Timur. Setelah berusaha kabur, pemirsa, akhirnya kedua ular tersebut menyerah pada para petugas Dishub yang cekatan. Entah apa yang dicari. Tiba-tiba 2 ekor ular sanca terlihat berkeliaran di tengah malam di Jalan Raya Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah pengguna jalan yang sedang melintas sempat dikagetkan dengan kemunculan 2 ular yang berukuran panjang 3 meter tersebut. Bukannya memanggil petugas pemadam kebakaran, salah satu pengguna jalan malah memanggil petugas dinas perhubungan. Untungnya, para petugas Dishub segera sigap dan berusaha mengevakuasi kedua ular sanca tersebut. Bahkan salah satu ular yang berusaha kabur ke kawasan Gedung Graha Pangeran pun akhirnya dapat dievakuasi. Entah apa alasannya keluar di malam hari. 2 ular tersebut diduga muncul dari gorong-gorong di bawah taman pembatas 2 jalan frontage. Itu tadi jalan ke lajur cepat. Terus ada orang teriak-teriak. Minta dievakuasi. Ada berapa ekor, Pak? 2, yang satunya di pinggir belum kita hampiri. Yang satunya sudah melintas tengah jalan gitu? Ya. Tapi nggak sempat ditabrak orang, Pak ya? Sempat
Oh, sempat tabrak ya? Sempat ditabrak. Loh, jadi dua ular ini di tengah jalan ini? Ya. Ukurannya berapa? Panjangnya Pak, kira-kira Pak? 3 meter. Meski tidak ada yang diragukan dalam kemunculannya, namun kedua ular sanca tersebut berhasil menghebohkan petugas Dishub di tengah malam. Untungnya, kondisi jalan saat itu sedang lengang. Nah kan, akhirnya ditangkap juga, makanya jangan keluyuran di tengah malam ya ular. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga kini polisi masih menyelidiki keberadaan grup Facebook yang bernama Gay Tuban Lamongan Bojonegoro yang belakangan ini viral dan juga meresahkan di media sosial. Ya, grup ini telah memiliki lebih dari 10.000 anggota dari berbagai daerah. Sebuah grup sesama jenis Gay Tuban Lamongan Bojonegoro muncul di akun sosial media Facebook dan jadi sorotan warganet. Satreskrim Polres Lamongan, Jawa Timur kini tengah mendalami dan melakukan penyelidikan terkait munculnya grup seks sesama jenis tersebut. Saat ini masih kami proses penyelidikan, kami dalami. Terkait hal teknis kita nggak bisa sampaikan. Nanti pasti kami infokan perkembangan lebih lanjut. Grup gay yang muncul di sosial media Facebook tersebut saat ini viral lantaran banyaknya anggota yang mencapai 10.000 akun. Selain itu, grup gay tersebut juga menyediakan fitur berbagi sehingga memungkinkan aplikasi bisa tersebar dengan cepat. Dari informasi yang ada, grup gay ini telah berdiri sejak 3 tahun lalu dan postingan tersebut banyak berisi ajakan kencan sesama jenis. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One mengabarkan. Pemirsa, gara-gara salah jalan, seorang nenek yang sudah pikun ini terjepit di antara 2 rumah warga. Petugas juga terpaksa menjebol tembok rumah warga untuk mengevakuasi nenek yang terjepit. Seorang nenek berusia 74 tahun terjepit di antara 2 tembok rumah warga di Gresik, Jawa Timur. Peristiwa naas ini terjadi pada Minggu 1 Juni lalu, membuat warga Prambon Kelampok, Kecamatan Balong Panggang gempar. Bagaimana tidak, sang nenek yang sadar dirinya terjepit berteriak keras meminta tolong. Warga pun kaget saat melihat seorang nenek terjepit di antara 2 tembok. Ternyata sang nenek diketahui sudah pikun. Ia berniat menuju rumah seorang warga yang terletak tak jauh dari rumahnya. Biasanya ia melewati gang sempit menuju tujuan. Namun penyakit pikunnya tiba-tiba muncul dan sang nenek salah jalan. Ia malah lewat di sela-sela tembok 2 rumah warga yang tidak bisa dilewati hingga ia terjepit. Tim dari pemadam kebakaran dari Pemda Kabupaten Gresik atas kesikapannya dalam mengevakuasi warga kami yang terjepit sehingga dapat terselamatkan. Lantaran warga kesulitan mengevakuasi sang nenek, akhirnya warga pun memanggil bala bantuan, yakni para petugas damkar. Setelah beberapa saat tak menemukan jalan keluar, petugas damkar terpaksa menjebol tembok salah satu rumah warga agar nenek tersebut bisa dikeluarkan. Nenek lain kali minta ditemani cucunya ya jika keluar rumah. Tapi kira-kira si nenek yang sudah pikun itu bakal ingat nggak ya kejadian ini? Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ASN di Luwu Timur tetap bekerja meski harus digendong oleh suaminya. Ya, pemirsa, kisah kegigihan perempuan bernama Evi Nurjana ini sempat viral di media sosial. Evi Nurjana, perempuan berusia 31 tahun ini merupakan pegawai honorer yang baru saja terangkat jadi ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
Evi bekerja sebagai tenaga administrasi di kantor urusan agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Utara. Kisah Evi yang digendong suami saat acara pelantikan P3K di Kabupaten Luwu Timur sempat viral di media sosial. Walaupun tidak dapat berjalan dengan normal, Evi tetap semangat menjalankan tugasnya. Kadang Evi harus merangkak jika berkas-berkas yang dibutuhkannya berserakan di lantai. Saat berangkat kerja, Evi digendong dan diantar oleh suaminya menggunakan sepeda motor. Sebelumnya, ibu muda ini sempat menderita sakit selama 3 tahun lamanya. Menurut sang suami, Evi bahkan pernah dinyatakan mati suri selama 7 menit. Sejak saat itu, kondisi Evi dalam keterbatasan. Meski begitu, Evi tak mau menyerah dan memutuskan untuk tetap bekerja. Atas kegigihan dan semangat Evi dalam menunaikan pekerjaannya, Bupati Luwu Timur Irwan Bakhrisyam memberi bantuan rumah dan modal usaha kepada keluarga Evi Nurjanah. Evi mengaku harus tetap rajin bekerja untuk menghidupi kedua anaknya yang masih bayi. Usai diangkat menjadi aparatur sipil negara, kini Evi mengaku lebih giat bekerja, meskipun masih harus digendong sang suami. Wah, hebat ya Mbak Evi. Meski dalam keterbatasan, namun tetap semangat dan pantang menyerah. Semoga semangat Mbak Evi dapat menginspirasi banyak orang ya. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Haswadi Amrullah, TV One mengabarkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali menghadirkan informasi mengenai keluarga Pratama Wijaya, mahasiswa Universitas Lampung yang tewas usai mengikuti pendidikan dasar pencinta lingkungan akhirnya melakukan perlawanan hukum. Sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini orang tua dari Pratama Wijaya, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung Unila yang tewas setelah mengikuti pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan, melapor ke Polda Lampung, di mana Pratama Wijaya meninggal dunia akibat kekerasan yang diduga dilakukan para seniornya. Ibu dari Pratama Wijaya yang didampingi kuasa hukum keluarga mendatangi Polda Lampung untuk melaporkan kasus kematian anaknya Pratama Wijaya yang meninggal dunia pada 28 April 2025. Keluarga menilai penyebab kematian tak wajar Pratama Wijaya karena kekerasan yang dialami selama mengikuti kegiatan pendidikan dasar Mahepel pada 14 hingga 17 November 2024 di Desa Talang Mulia, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Setelah mengikuti kegiatan Diksar, kondisi Pratama memburuk dengan tubuhnya penuh luka, lebam dan kuku kakinya copot. Korban tidak mau dirawat di rumah sakit karena takut diancam akan dibunuh jika sampai bercerita kepada siapapun soal kegiatan Diksar tersebut. Katanya di anakku ada penggumpalan darah di kepalanya, terus cairan di kepala dia ini nggak lancar, makanya tangan dia kram. Makanya harus buru-buru dioperasi biar lancar cairan ininya, kata dia kayak gitu. Ibu korban membantah keras bahwa klaim dari pihak kampus yang menyebut almarhum memiliki riwayat penyakit tumor. Ibu korban berharap pelaku penganiayaan anaknya dihukum setimpal. Dari Bandar Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Masih dengan kasus yang sama, pemirsa, ribuan mahasiswa Universitas Lampung yang tergabung dalam aliansi mahasiswa FEB menggelar aksi solidaritas bertajuk 1000 lilin untuk Pratama yang diduga tewas usai mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau Diksar mahasiswa ekonomi pencinta lingkungan. Ribuan mahasiswa Universitas Lampung yang tergabung dalam aliansi mahasiswa FEB menggelar aksi solidaritas bertajuk 1000 lilin untuk Pratama. Aksi ini sebagai bentuk seruan keadilan atas meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma
mahasiswa yang meninggal pada 28 April 2025 lalu pasca mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau Diksar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan. Korban diduga meninggal akibat penganiayaan berat oleh seniornya. Aksi penyalaan 1000 lilin ini merupakan simbol cahaya yang diharapkan mampu menerangi jalan keadilan bagi Pratama dan seluruh dunia pendidikan di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga menggelar mimbar bebas berisi orasi, pembacaan puisi, doa bersama, dan tabur bunga. Boleh kawan-kawan untuk diturunkan kembali lilinnya. Pemirsa, kami ajak Anda langsung bergabung dengan kuasa hukum dari pihak keluarga Pratama Wijaya Kusuma, yaitu Ichen Abatarli. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Riana. Selamat siang, Pak Ichen. Bagaimana perjalanan kasus ini sekarang? Sudah sampai tahap mana? Ya, terima kasih untuk perjalanan kasus ini. Kemarin kami sudah buka laporan ke Kepolisian Polda Lampung. Untuk tahapnya itu mungkin besok baru klarifikasi saksi-saksi. Baik, Pak Ichen, kabarnya keluarga korban ini mendapatkan ancaman agar tidak melaporkan kasus ini ke polisi. Benarkah demikian, Pak Ichen? Ya, untuk sementara itu benar. Dari kami sebelum meninggal itu mendapat ancaman dari seniornya untuk tidak mengusut perkara ini. Oke, Pak Ichen, kami dengar sebelum korban meninggal dunia begitu ya saat di rumah sakit, korban ini sempat mengatakan kepada sang ibu untuk tidak bertanya lebih lanjut, tidak melaporkan kasus ini begitu karena dia diancam akan dibunuh. Apakah itu benar? Ya, kalau untuk keterangan dari korban anak kami sebelum meninggal memang benar begitu adanya. Dari pernyataan dari ibu korban sebelum dia meninggal itu jangan sampai ibunya itu cerita terkait masalah ini karena nanti ada ancaman dari seniornya itu ada ancaman nanti akan dibunuh kalau perkara ini dilanjutkan atau dilaporkan. Oke, artinya saat itu sudah ada pengancaman begitu ya. Keluarga sendiri melakukan apa pada saat itu sebelum akhirnya almarhum ini meninggal dunia? Iya, untuk keluarga sebelum dia meninggal dunia, keluarga tidak berani untuk melapor atas ancaman tersebut karena keluarga ini hanya 3 orang di rumah. Jadi hanya ibunya sama adik sama korban. Jadi korban ini tidak takut untuk melaporkan kejadian ini. Makanya dari ancaman tersebut klien kami ini takut untuk melapor. Oke, Pak Ichen, tapi sejauh ini apakah sudah ada upaya untuk mendorong pertanggungjawaban dari institusi kampus, Pak? Ya, untuk saat ini kita belum ada dari institusi kampus, karena dari pihak kampus juga belum ada pertemuan dari pihak klien kami. Jadi untuk sementara belum ada kita pun sama pihak kampus. Oke, dari pihak kampus sendiri saat ini sudah membentuk tim investigasi. Tanggapan Anda dan juga pihak keluarga, Pak Ichen? Iya, kalau untuk tim pihak kampus untuk membentuk tim investigasi, kita mendukung itu agar supaya nantinya akan ada titik terang terkait permasalahan ini, sehingga tidak jadi bola liar. Oke, baik Pak. Tapi sejauh ini apakah sudah ada laporan resmi ke pihak kepolisian, Pak? Gimana? Sudah adakah laporan resmi dari pihak keluarga kepada pihak kepolisian, Pak? Ya, kalau untuk dari pihak keluarga kemarin kami sudah lapor dari ke pihak kepolisian. Oke, Pak Ichen sendiri melihat kasus ini, apa kemudian melihat ada yang mencoba untuk menutup-nutupi kasus ini kah? Atau seperti apa? Apa menyerahkan saja kepada pihak kepolisian? Kalau untuk sementara ini belum ada yang menutupi, kami serahkan ke pihak kawan-kawan penyidik untuk mengusut tuntas perkara ini. Jadi kami serahkan
perkara ini ke pihak yang berwenang karena itu tugas mereka. Baik, Pak Ichen, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Kami juga turut berduka cita ya untuk keluarga almarhum. Semoga almarhum juga diterima dan kasus ini menjadi terang benderang begitu ya. Amin. Terima kasih Pak Ichen, selamat siang. Pemirsa, dijadikan objek penipuan 31 makam palsu di Kabupaten Serang, Banten dibongkar paksa oleh warga setempat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Diduga dijadikan tempat untuk ritual pesugihan, sebuah gazebo dan 31 makam palsu di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten dibongkar paksa oleh warga setempat. Ya, hal tersebut sebagai bentuk penolakan atas keberadaan makam-makam yang dianggap tidak jelas asal-usulnya dan juga dinilai hanya menyesatkan masyarakat. Warga Desa Suat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten membakar sebuah gazebo atau tempat peristirahatan serta membongkar puluhan makam keramat palsu yang meresahkan masyarakat setempat. Aksi pembakaran gazebo dan pembongkaran ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas keberadaan makam-makam yang dianggap tidak jelas asal-usulnya dan dinilai hanya menyesatkan masyarakat. Warga setempat tidak mengetahui adanya puluhan makam yang diduga dijadikan tempat untuk ritual pesugihan. Hal tersebut diketahui bila malam didatangi pengunjung dari luar Kabupaten Serang. Bahkan ada pula yang menginap di makam palsu tersebut. Bukan hanya puluhan makam palsu, di lokasi tersebut warga juga menemukan satu goa buatan yang diduga untuk tempat ritual dan bertapa. Iya. Sering dikunjungin warga sini? Banyak sih. Kalau warga sini kayaknya enggak ya. Banyak kan tamu dari jauh kayaknya. Oh, tamu dari jauh. Warga sini sendiri nggak tahu kalau itu makam. Kalau di sini tahu, cuma kan enggak ini, maksudnya Kutub Buyut memang udah lama. Udah lama. Iya, itu dari tahun kapan kali, emang udah lama dari situ, ada dari situ. Tapi kalau kuburan hampir 30-an itu baru tuh ya? Iya, ya. Warga nggak tahu. Katanya. Orang saya emang nggak pernah ke situ sih. Sementara itu, polisi menyebut pembuat makam palsu ini adalah seorang pendatang yang juga memiliki keluarga di kampung itu. Pelaku telah diamankan warga. Lalu dari hasil kesepakatan musyawarah tersebut, kita sepakat untuk itu dibongkar. Karena itu aliran sesat dan dikhawatirkan itu membawa dampak yang buruk pada masyarakat sekitar. Untuk jumlah kuburannya sebenarnya di lokasi tersebut itu hanya ada satu kuburan yang benar-benar kuburan, yang dimana itu juga almarhum dari masyarakat sekitar situ, tokoh agama, tokoh masyarakat zaman dulu. Untuk sisanya itu sekitar kurang lebih 31 kuburan palsu yang dimana dibangunnya itu menggunakan batu kapur. Dari Kabupaten Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, pada Selasa sore kemarin, ratusan siswa SMAN 9 Tambun Selatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah. Dalam aksinya, para siswa menuntut transparansi praktik pungutan liar berkedok sumbangan akademik dan non-akademik yang angkanya mencapai ratusan ribu rupiah per siswa dan sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Aksi ini dipicu kecurigaan pelajar atas permintaan tanda tangan untuk anggaran makanan ringan dalam kegiatan pesantren Kirat pada Ramadan lalu. Namun pada kenyataannya pelajar tidak merasa pernah mendapatkan makanan ringan dalam kegiatan tersebut. Aksi sempat memanas lantaran kepala sekolah enggan memberikan alasan yang jelas terkait tuntutan para siswa. Sementara itu, pihak sekolah membantah adanya tuduhan terkait dugaan adanya pungutan liar dan penyelewengan anggaran yang dituduhkan para siswa. Pihak sekolah menganggap hal tersebut hanyalah miskomunikasi saja. Pemirsa, 3 truk terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Trans Sulawesi di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kecelakaan beruntun berawal saat mobil truk bermuatan logistik melaju dari arah barat ke timur, tiba-tiba oleng keluar jalur hingga menabrak mobil truk bermuatan sembako yang melaju dari arah berlawanan. Hingga truk bermuatan sembako ini kemudian terguling ke sawah. Kecelakaan terus berlanjut dan truk logistik ini kembali menabrak truk lainnya melaju dari arah berlawanan.
Atas kejadian ini, 4 orang terluka. 2 orang dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka serius. Sementara 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas macet hingga beberapa kilometer. Polisi yang tiba di lokasi kejadian mengatur lalu lintas agar kemacetan dapat terurai. Pemirsa, seorang bocah berusia 11 tahun ini tewas sementara kedua orang tuanya mengalami luka parah setelah truk bermuatan sembako yang mereka tumpangi terjun ke jurang di Jalan Poros Ronta Maligano di Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Korban seorang bocah perempuan dievakuasi petugas dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sementara kedua orang tuanya dilarikan ke puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan. Truk yang ditumpangi satu keluarga ini terjun ke jurang sedalam 50 meter saat hendak menuju ke desa Lambale, Kecamatan Kulisusu Barat untuk membawa sembako. Diduga mobil mengalami remblong hingga akhirnya terjun ke jurang. Pemirsa, tentunya usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Terima kasih masih bersama Ana dan juga Rehana di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pemandangan berbeda ini menyambut para penumpang kereta komuter yang tiba di stasiun Tanah Abang. Ya, salah satu stasiun tersibuk di Jakarta kini hadir dengan wajah baru yang lebih megah dan juga modern. Seperti apa pemirsa wajah baru stasiun Tanah Abang? Berikut informasi reporter dari TV One, Rizka Sarsabila dan juga juru kamera Bowo Iman. Ya pemirsa, dikenal dengan suasananya yang ramai, kini stasiun Tanah Abang memiliki wajah baru yang lebih megah dan juga mewah. Revitalisasi yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu kini telah memperlihatkan hasilnya. Lantas seperti apa? Saya akan mengajak Anda untuk melihatnya lebih dekat. Jika biasanya hiruk-pikuk stasiun Tanah Abang lekat dengan kesan padat dan sibuk, kini ada perkembangan yang berbeda yang menyambut para penumpang setiap harinya. Salah satu stasiun tersibuk di Jakarta ini sedang bertransformasi. Proyek revitalisasi besar-besaran yang dimulai sejak pertengahan tahun lalu kini mulai menampakkan hasilnya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di lantai 2 peron 1, yang mana kalau pemirsa bisa melihat di sekeliling saya, ini area yang cukup besar, kemudian juga dihiasi oleh lampu-lampu dan juga interior yang cukup modern. Tidak hanya itu, area ini juga dilengkapi sejumlah eskalator sehingga dapat mempermudah akses pengguna KRL, khususnya mereka yang menuju peron 1 di stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang kini memiliki sejumlah fasilitas. Di antaranya adalah 11 unit eskalator, 4 lift penumpang, dan di setiap lantainya pun disediakan toilet, musola, nursery atau ruang ibu menyusui, ruangan kesehatan, dan fasilitas lainnya yang ramah disabilitas. Namun saat ini memang tak semua fasilitas bisa digunakan oleh para penumpang kereta komuter. Proyek strategis peningkatan stasiun Tanah Abang tahap 1 ini bertujuan untuk mengubah stasiun Tanah Abang menjadi pusat integrasi transportasi modern dan diharapkan mampu melayani hingga 300.000 penumpang setiap harinya. Fokus utama tentunya untuk peningkatan kapasitas penumpang ya Mbak, peningkatan kapasitas penumpang, tentunya juga untuk peningkatan dari sisi pelayanan, karena stasiun Tanah Abang ini merupakan salah satu stasiun yang merupakan kita namakan seperti hub station ya, jadi pertemuan antar berbagai jalur
dan ini tentunya dibutuhkan untuk segera ditingkatkan karena semakin lama ternyata demand penumpangnya juga semakin tinggi. Per Mei 2025, realisasi pembangunan sudah mencapai 99%. Ditargetkan setelah melalui serangkaian pengujian, maka stasiun Tanah Abang dapat beroperasi penuh dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Proses sebenarnya progres kami ini saat ini sudah berkisar di 99%, jadi sudah mendekati 100%, hanya memang bagaimanapun kan kita harus melalui yang namanya rangkaian pengujian, termasuk juga mengajukan untuk sertifikat layak fungsi. Nah, kalau misalnya secara target, memang kami menargetkan dalam 1-2 bulan ke depan ini sudah bisa beroperasi, tapi tentunya kita menunggu sampai penyelesaian dari sisi pengujian dan sertifikat layak fungsi tersebut. Harapan ke depannya ya tentunya tadi bahwa kami bisa semakin meningkatkan pelayanan, termasuk juga bahwa memang demand terhadap angkutan umum ini semakin tinggi, dan seharusnya angkutan umum dengan berbasis kereta itu sudah menjadi backbone bagi pergerakan masyarakat yang ada di wilayah Jabodetabek. Jadi mudah-mudahan ke depan kami semakin bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya pengguna kereta api. Para pengguna kereta komuter pun mengaku senang dengan wajah baru stasiun Tanah Abang. Mereka berharap fasilitas-fasilitas yang belum berfungsi dapat segera dirampungkan. Jadi kayaknya luas gitu, nggak terlalu, kalau tempat biasa itu kayaknya rame ya, baru nyampe itu kadang-kadang rame, akunya pusing, saya agak pusing, tapi begitu pindah ke sini ya alhamdulillah enak. Bagus, keren, luar biasa sih sebenarnya. Saya itu setiap hari di Tanah Abang dan pulang pergi juga dari Tanah Abang. Lebih bagus dibanding sebelumnya sih, soalnya kalau misalkan sebelumnya itu kan jalur 1 dan jalur 2 digabungin, jadi terlalu ramai untuk ke arah Cikarang dan sekitarnya. Kebersihannya sih semua sudah bagus, tapi kalau bisa keamanannya lebih ditingkatin lagi. Meski belum semua berfungsi fasilitas yang ada, namun revitalisasi ini menjadi langkah positif untuk meningkatkan layanan transportasi publik. Namun perlu diingat, bagi para penumpang juga harus menjaga kebersihan dan juga ketertiban. Dari Jakarta, Rizka Tatabila, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kepala Badan Pengelola Haji kembali melanjutkan peninjauan langsung ke sejumlah pemondokan jemaah haji Indonesia. Kali ini pemirsa, peninjauan dilakukan di pemondokan milik Syarikah Rawaf di kawasan Mina. Dalam kunjungan ini, Kepala BP Haji melakukan pengecekan menyeluruh terhadap fasilitas tenda pemondokan, termasuk kondisi kasur, toilet, dan ketersediaan air bersih. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji. Peninjauan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia, serta memastikan setiap aspek fasilitas memenuhi standar yang telah ditetapkan. Secara umum memang alhamdulillah baik, walaupun tentu masih perlu banyak peningkatan terutama untuk tahun depan. Termasuk musholanya yang agak terbatas atau malah nggak ada, juga menjadi pertimbangan kami. Kemudian tadi malam ada pengumuman bahwa tidak ada official tanazul, sehingga harus kita pertimbangkan kemungkinan semakin crowdednya tenda-tenda di Mina ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Anatea Lita. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas. Di sini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.